Iya, ya, ayo Galin udah kritis tuh. Ada ya. Ntar gue live lagi, masuk dari pintu lagi. 1, Ayo. 2, 3. Halo guys, Zaki di sini. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu revolusi industri? Kebetulan, Zaki mau mengumpulkan informasi sambil belajar juga terkait revolusi industri, khususnya revolusi industri 4.0 secara global. Kebetulan juga, di sini sudah ada teman-teman yang siap bantu menjelaskan poin per poin terkait revolusi industri, dimulai dari gambaran umum revolusi industri, lalu ada penjelasan revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0, lalu penjelasan terkait transformasi dan pergeseran utama yang terjadi selama proses revolusi industri 4.0, dilanjut dengan kelebihan, kekurangan terkait revolusi industri 4.0, dan terakhir strategi dan tips menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, penasaran kan? Penasaran lah, masa enggak? Ya udah, kita mulai aja. Nah, ini dia pemateri pertama kita, Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Kak Cynthia, aku penasaran nih, apa sih revolusi industri itu? Gimana gambaran revolusi industri itu? Dan tolong dong jelasin terkait revolusi industri 4.0. Silahkan. Oke. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke materi ya. Materi mengenai gambaran umum revolusi industri dan juga penjelasan mengenai revolusi industri 1.0. Oke teman-teman, di layar sudah kita lihat mengenai revolusi industri. Sekilas saya akan menjelaskan apa sih revolusi industri tersebut. Jadi secara singkat, revolusi industri itu merupakan masa di mana pekerjaan manusia itu di berbagai bidang itu mulai digantikan oleh sebuah mesin. Jadi yang tadinya itu menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, digantikan oleh tenaga mesin. Jadi terlihat lebih ringkas seperti itu pengerjaannya. Nah, di sini perubahan-perubahan mendasar akibat adanya revolusi industri itu yang pertama itu tenaga otot. Yang tenaga otot itu merupakan bisa jadi tenaga manusia maupun tenaga hewan itu digantikan menjadi tenaga mesin. Jadi secara proses produksi akan lebih cepat gitu karena menggunakan tenaga mesin gitu. Kemudian yang tadinya tuh sulit karena mungkin tidak bisa dijangkau. Misalnya nih, yang tadinya suatu pengerjaan produksi itu menggunakan tenaga manusia, tidak semuanya itu bisa dijangkau oleh tenaga manusia gitu. Misalnya pembuatan besi dan baja seperti itu. Sebenarnya bisa, cuman kan dalam waktu yang tidak sebentar. Nah, dengan adanya revolusi industri ini, produksi tekstil, produksi besi dan baja, produksi semua hal dalam produksi barang itu menjadi yang awalnya sulit menjadi mudah, dari yang awalnya lama menjadi lebih cepat, dan dari yang awalnya membutuhkan dana yang mahal menjadi lebih murah. Nah, ini beberapa perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya revolusi industri. Nah, kita masuk ke revolusi industri 1.0. Jadi, ciri-ciri utama dari adanya revolusi industri 1.0 ini adalah munculnya penemuan mesin uap. Jadi, revolusi industri itu yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Nah, saat itu awalnya itu dimulai dari negara Britania Raya atau Inggris. Nah, mesin uap itu digunakan sebagai alat tenun mekanis yang pertama dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Jadi mereka tuh saat itu produksi utamanya adalah tekstil. Dulu itu menggunakan tenaga manusia untuk menenun dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ditemukan adanya mesin uap dan mereka bisa memproduksi tekstil dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan kualitasnya juga lebih bagus. Nah, selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi juga seperti kereta uap. Nah, transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Nah, padahal tenaga angin sendiri itu tidak dapat sepenuhnya bisa diandalkan karena bisa jadi angin itu bertiup dari arah yang berlawanan atau tidak ada angin sama sekali. Jadi dengan adanya tenaga mesin uap ini bisa membantu mereka untuk bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan gitu menggunakan kereta mesin uap dan juga lebih efisien. Pada saat itu penemunya adalah James Watt. Oke, langsung revolusi industri 1.0 itu periode terjadinya itu pada tahun 1750 sampai 1850. Nah, itu hampir di semua sektor, di semua faktor itu
terlibat ya teman-teman di pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Maksudnya di sini adalah dengan adanya revolusi industri tersebut, tingkat apa ya, ekonomi seseorang dan kelas sosial seseorang tuh bisa meningkat gitu dengan adanya revolusi industri, penggunaan mesin tersebut, mereka tuh bisa mendapatkan penghasilan 6 kali lipat lebih banyak dibandingkan ketika mereka belum mengenal mesin. Seperti itu, karena mungkin dari biaya produksinya lebih murah, kemudian waktunya lebih hemat, dan juga lebih mudah dalam proses produksinya. Kemudian untuk mulai apa ya, adanya revolusi industri yang pertama itu dimulai dari Britania Raya tadi, negara Inggris, kan kemudian menyebar ke negara Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, hingga ke seluruh dunia sampai saat ini. Nah, revolusi industri tersebut dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh mesin. Nah, terus kemudian industri-industri yang terlibat itu apa aja? Di sini ada industri tekstil, kemudian industri pembuatan besi dan baja, kemudian transportasi, yaitu kereta mesin uap, kemudian juga berdampak kepada infrastruktur, adanya ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Kemudian adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis agraria atau pertanian ke berbasis industri, seperti itu. Nah, akhirnya dari adanya revolusi industri ini menyebabkan adanya peningkatan populasi yang cukup besar di kota-kota besar di Inggris. Oke, sektor industri yang terpengaruh di industri 1.0 ini adalah yang pertama industri tekstil. Itu produknya berupa adanya mesin pintal, mesin tenun pintal. Jadi yang dulu itu full dari tenaga manusia, membutuhkan waktu yang sangat lama, biaya produksinya mahal. Dengan adanya mesin pintal ini kita bisa menghasilkan produk yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, seperti itu. Kemudian biaya produksinya juga lebih murah. Kemudian yang kedua itu industri besi dan baja. Kalau mereka dulu kesulitan gitu dalam menghasilkan besi dan baja karena kalau dengan tenaga manusia itu terus terang sangat melelahkan gitu kan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya dengan adanya mesin produksi besi dan baja ini sangat membantu mereka sekali terutama dalam pembangunan infrastruktur, membangun kereta api, rel kereta api, jembatan dan sebagainya itu dari adanya revolusi industri berupa mesin produksi besi dan baja. Kemudian yang ketiga adalah industri transportasi, yaitu berupa adanya penemuan mesin uap. Jadi mereka ada inovasi berupa kereta mesin uap. Ciri-ciri revolusi industri 1.0 itu ada 5. Yang pertama itu lebih banyak barang yang bisa diproduksi karena dengan menggunakan mesin kita bisa mempersingkat waktu produksi dengan dengan waktu yang lebih singkat seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih mudah didapat barangnya. Yang ketiga, lebih murah harganya. Yang keempat, peralihan dari masyarakat yang dulunya itu berbasis agraris. Jadi dulu itu di Britania Raya itu basisnya adalah agraria. Kemudian setelah ditemukannya mesin, akhirnya basisnya menjadi industri. Kemudian yang kelima adalah tidak terjadi kelangkaan tenaga kerja. Kayak gitu. Kemudian hasilnya dampak revolusi industri 1.0 yang pertama pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga. Kalau tadi kita bahas sisi positifnya, kali ini ada juga dampak sisi negatifnya, yaitu yang pertama terjadinya banyak pencemaran udara. Karena kan kita tahu sendiri ya, mesin uap itu kan ada pencemaran udara, jadi dia mengeluarkan sisa-sisa hasil produksi dari pabrik-pabrik gitu kan. Akhirnya terjadi pencemaran udara. Kemudian yang kedua, kolonialisme lebih cepat. Yang ketiga, lebih murah harganya. Dan yang keempat, peralihan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Oke. Wah, informasi yang lengkap sekali dari Kak Cynthia. Oke, next saja. Sudah cukup informasi dari Kak Cynthia. Selanjutnya kita akan pindah mengenai penjelasan terkait revolusi industri 2.0. Nah, di sini ada Kak Galindra yang siap sepertinya menjelaskan terkait revolusi industri 2.0. Siap, Kak? Siap Kak Jeki. Oke, silakan. Ya,
Oke, jadi teman-teman, tadi kita udah dengerin tentang penjelasan revolusi industri 1.0. Sekarang kita lanjut ke revolusi industri 2.0. Jadi revolusi industri 2.0 ini bisa dikenal dengan revolusi teknologi ya. Kenapa disebut revolusi teknologi? Karena dengan ditemukannya energi listrik, jadi energi listrik tersebut dapat menyebabkan produksi industri itu semakin berkembang gitu. Makanya kemudian dikenal dengan istilah mass production. Berikut sejarah dari revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi sekitar abad 19, akhir abad 19 sampai awal abad 90. Awal abad 20. Hal ini dimulai dengan banyaknya penemuan oleh ilmuwan dan fisikawan seperti Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Nah, dua orang ini sangat berpengaruh terhadap penemuan tenaga listrik ya. Yang kemudian tenaga listrik tersebut membuat industri manufaktur berkembang dengan cepat dalam melakukan produksi. Nah, latar belakangnya dalam perkembangan produksi yang sangat cepat tadi, ternyata ditemukan kendala, yaitu terhadap sistem pengangkutan atau transportasi ini spare part atau bahan baku. Misalnya contohnya dalam industri mobil, ditemukan kendala karena produksinya semakin berkembang. Karena produksinya semakin berkembang, ditemukan kendala yaitu terkait sistem pengangkutan dari spare part tersebut. Maka dari itu, pada tahun 1913 ditemukanlah sistem assembly line atau lini produksi dan conveyor belt. Conveyor belt ini digunakan untuk memindahkan spare part satu ke tempat yang lain dalam satu tempat produksi. Nah, dengan adanya conveyor belt ini, kemudian produksi semakin lebih cepat ya, semakin berkembang, dan tenaga kerja manusia itu nggak perlu satu orang mengerjakan satu bagian, satu orang mengerjakan satu bagian, enggak. Tapi lebih jadinya orang-orang tersebut jadi lebih bisa mempelajari spesialisasi tentang skill untuk mengembangkan skill mereka. Nah, jadi dari latar belakang dan sejarah tadi, ciri-ciri dari produksi di revolusi industri 2.0 adalah proses produksinya sudah ditempatkan di lokasi yang sama. Ibarat dari proses bahan baku ke perakitan ke proses barang jadi itu sudah di tempat yang sama karena sudah dipermudah oleh conveyor belt tadi yang sudah ditemukan. Yang kedua, proses produksi melalui sistem perakitan paralel ke serial. Jadi seperti yang dibilang tadi, karena sudah ada di lokasi yang sama, jadi proses produksinya bisa melalui perakitan dengan cepat, mulai dari bahan baku, proses perakitan sampai menjadi ke produk akhir, final product. Nah, terus ciri-ciri yang ketiga yaitu adanya produksi massal, mass production. Jadi karena telah dibantu dengan alat conveyor belt tadi, jadi industri manufaktur kapasitas produksinya menjadi berkembang dan dapat menghasilkan produk yang banyak dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Nah, berikut penjelasan dari Kak Galindra terkait revolusi industri 2.0. Siap. Terima kasih Kak Galinda atas Sama-sama Kak penjelasannya. Zaki, selamat berjalan-jalan kembali. Ya, saya pamit dulu ya. Yuk. Nah, guys, tadi itu penjelasan revolusi industri 2.0 yang terjadi sekitar abad 19 sampai 20. Nah, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Kak Rira terkait revolusi industri 3.0. Gimana Kak Rira? Siap? Siap, baik. Terima kasih Kak Zaki. Akan saya mulai ya materinya. Iya, silahkan. Revolusi industri 3.0. Bila pada revolusi pertama, pemicunya adalah ditemukannya mesin uap,
Dan revolusi kedua dipicu dengan ditemukannya ban berjalan dan listrik. Lalu apa yang terjadi pada revolusi industri 3.0? Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Di saat ini dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Revolusi industri 3.0 setelah Perang Dunia Kedua mulai melanda dunia informasi, namun di tahun 1990-an bisa dikatakan sebagai titik balik era digital dan terus berjalan hingga awal tahun 2000-an. Revolusi yang terjadi juga bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Hal ini sendiri berhasil diciptakan oleh Alan Turing. Bagi kalian yang tidak mengenal Alan Turing adalah bapak computer science dan artificial intelligence, yang sampai saat ini banyak digunakan hingga era modern. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus ciptaan Alan Turing. Komputer yang diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia. Macam-macam aktivitas sebagian besar manusia mulai terintegrasi dalam perangkat komputer sebagai operator dan pengendali produksi. Perkembangan komputer yang pesat di awal tahun 2000-an menjadi perangkat yang digunakan oleh banyak kalangan untuk mempermudah berbagai pekerjaan dan sebagian sudah dilengkapi oleh fasilitas internet. Selain komputer, industri 3.0 juga ditandai dengan berkembangnya pengambilan gambar sebagai bentuk informasi, maupun komunikasi melalui telepon genggam yang mulai beredar luas di masyarakat pada awal tahun 2000-an. Seiring berjalannya waktu, semua inovasi baru pun berkembang, dan satu perangkat bisa melakukan banyak pekerjaan tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi untuk mendapatkan informasi hingga hiburan, seperti sistem komputerisasi secara portable. Pada awal abad ke-20, revolusi industri 3.0 ini memasuki era digitalisasi pada industri manufaktur, sehingga mulai menggunakan metode komputerisasi pada proses produksi, menggunakan Programmable Logic Controller atau PLC, atau yang disebut dengan sistem otomatisasi berbasis komputer yang membuat produksi menjadi semakin mudah. Kemajuan industri pada sistem produksi juga didukung dengan adanya robot yang bisa mengerjakan banyak pekerjaan manusia dalam menghasilkan suatu produk. Semenjak adanya revolusi industri 3.0, aktivitas sebagian besar manusia mulai terintegrasi dalam program komputer sebagai operator dan pengendali produksi. Inilah yang mengantarkan kita kepada era digital dengan sistem internet yang terhubung dan sistem komputerisasi yang berkembang menjadi revolusi industri 4.0 saat ini. Terima kasih. Nah guys, berikut penjelasan revolusi industri 3.0 yang telah dijelaskan oleh Kak Rira. Terima kasih Kak Rira atas penjelasannya. Sama-sama Kak Zaki. Oke, akhirnya kita masuk ke penjelasan utama, yaitu revolusi industri 4.0 yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Aseana. Halo Kak Asean. Halo Kak Zaki. Oke, sudah siap Kak menjelaskan materinya? Oke, siap. Oke, silakan Kak. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke revolusi industri 4.0. Awal mula dicetuskannya ada revolusi industri 4.0 yaitu pada tahun 2016 oleh Ketua Eksekutif World Economic Forum pada pertemuan Davos. Revolusi industri 4.0 tentu sudah tidak asing lagi di era sekarang. 4.0 ini sebenarnya sebuah pengembangan lebih lanjut dari apa yang telah terjadi di revolusi ketiga. Terjadi kemajuan teknologi yang pesat, inovasi bergerak sangat cepat dan semua serba terkoneksi dengan tanda kutip internet. Di sini, di revolusi 4.0 berbicara tentang teknologi namun jauh lebih high-tech. Apa itu? Penggunaan teknologi digital yang jauh lebih masif dan efisien, serta dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Revolusi 4.0 mengintegrasikan teknologi cyber serta teknologi otomatisasi. Dalam penerapannya, tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi.
Sehingga tingkat 3E, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis suatu industri itu meningkat. Gejala-gejala transformasi di Indonesia. Jadi contoh revolusi 4.0 yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, e-commerce kayak gitu. Taksi atau ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online seperti Gojek, Grab. Lalu contoh lain saat kondisi wabah pandemik seperti ini yang mengharuskan kita serba kerja di rumah, yaitu adanya Zoom atau Kumo Space yang sedang dipakai oleh kelompok 4 sekarang. Zoom atau Kumo Space ini membantu para pegawai atau penggunanya melakukan komunikasi atau pekerjaannya tanpa terhalang ruang dan waktu. Berikut ada cuplikan terkait revolusi industri 4.0. Oke, sekian penjelasan singkat terkait revolusi 4.0. Oke, sekian Kak Zaki penjelasannya terkait revolusi industri 4.0. Oke, Kak Sean, cukup lengkap ya penjelasannya. Lumayan banyak ilmu yang saya terima. Terima kasih banyak Kak Sean. Ya udah saya pamit dulu Kak Sean. Dadah. Dadah. Oke guys, nah di revolusi industri 4.0 ini tentu saja banyak perubahan yang terjadi dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat berdampingan dengan kehidupan kita. Nah, di sini ada Kak Kevin yang akan menjelaskan terkait transformasi dan pergeseran utama terkait revolusi industri 4.0. Silahkan Kak Kevin untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Kak Zaki. Kita langsung aja ke materi ya. Ya, silakan. Materi sudah bisa dilihat di layar Kak Zaki? Sudah? Baik, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 di 7 transformasi dan pergeseran utama yang akan terjadi selama proses revolusi industri 4.0. Nggak ada suara. Sebentar, ini nggak mau di next. Wait. Nah, oke, mulai lagi ya. Baik, yang pertama yaitu Internet of Things. Jadi, Internet of Things adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Jadi, dalam poin pertama ini, internet kita dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dan terkonektivitas dengan internet. Contohnya adalah smartphone yang selama ini kita gunakan, dan nanti akan bisa mengontrol lemari es, TV, AC, lampu secara nirkabel melalui bantuan internet. Contoh lainnya adalah Smart City dan Google Maps. Yang kedua ada Big Data. Big Data yaitu segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar,
yang membuat big data ini istimewa adalah mampu menampung dan mengelola data dalam jumlah yang besar. Jadi big data ini adalah sekumpulan beberapa data yang disatukan menjadi sebuah big data. Yang ketiga yaitu cloud computing. Jadi cloud computing ini adalah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola data secara virtual. Nah, cloud computing ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Nah, contoh dari cloud computing ini adalah Google Drive. Jadi kita bisa menyimpan data-data kita di internet atau di cloud. Dan contoh berikutnya adalah sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat ada artificial intelligence, yaitu biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Salah satu bagian dari ilmu komputer yang menjadikan mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa lebih baik dari manusia yang dilakukan oleh manusia. Contohnya yaitu asisten virtual, seperti di handphone kita ada Siri atau Alexa dan Google Assistant. Contoh berikutnya ada search engine seperti Google, dan pemesanan ojek online seperti kita biasa GrabFood, Gojek, GrabCar, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah translator. Itu merupakan contoh kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Dan yang kelima ada kolaborasi informasi, yaitu sistem informasi kolaborasi yang membuat suatu pengembangan model kolaborasi dengan mengimplementasikan sistem informasi ke dalamnya. Dan yang keenam adalah bisnis startup. Nah, ini bisnis startup adalah bisnis yang paling diminati di industri 4.0 ini, di mana bisnis rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai ceruk pasar secara cepat dan selanjutnya menjadi perusahaan yang sangat besar. Nah, bisnis startup ini memiliki beberapa karakteristik. Contohnya adalah modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun, pendapatan perusahaan selama 1 tahun kurang dari 100.000 US dollar, berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat, dan produk yang dihasilkan upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya, dan mengendalikan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik. Contohnya yaitu Shopee, Grab, Gojek yang seperti itu adalah bisnis startup. Dan yang terakhir adalah digital marketing, semakin dilirik oleh masyarakat. Suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Contohnya adalah blogging, social media marketing, email marketing, dan pay-per-click advertise. Itu seperti iklan yang suka kita lihat di YouTube sebelum kita putar musik. Terima kasih Kak Kevin atas penjelasannya terkait perubahan yang terjadi selama revolusi industri 4.0. Siap, sama-sama Kak Jaki, semoga bermanfaat ya. Ya, sangat bermanfaat, sangat lengkap, baik penjelasannya. Ya sudah, saya pamit dulu ya Kak Kevin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, hati-hati Kak Jaki. Oke. Halo Kak Gary. Hai Kak Zaki, silakan duduk Kak. Ya, nampaknya lagi sibuk nonton Blackpink ya. Iya Kak. Oke. Ya, Sorry nih gimana, Kak Kak Gary. Zaki? Sorry nih mau ganggu dikit. Ya, silakan. Aku mau minta penjelasannya nih terkait tadi kan aku sudah dapat penjelasan dari Kak Kevin terkait perubahan yang terjadi selama revolusi industri. Nah, sekarang pengen tahu juga dampaknya apa sih revolusi industri 4.0 itu? Nah, oke. Saya bimbing dengan materi ya. Kita sama-sama belajar ya. Siap. Oke. Kakak Zaki sudah melihat? Sudah. Oke, silahkan dilanjut. Oke, saya mulai ya. Ya. Untuk analisis SWOT dari revolusi industri 4.0 itu memiliki beberapa dampak. Yang pertama, mungkin dari sisi keunggulan yang kita miliki itu mungkin dimulai dari pemilihan sektor-sektor mana yang sekiranya akan memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan industri dan ekonomi.
Nah, sektor-sektor tersebut seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, dan elektronik. Kenapa? Karena sektor-sektor tersebut dianggap sudah lebih siap untuk menghadapi perubahan. Dan juga dari sisi makanan, seperti makanan dan tekstil, itu merupakan sumber energi utama bagi sumber daya manusia. Lalu tekstil juga merupakan bahan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia, dan otomotif dan elektronik itu menunjang bagaimana produksi akan berlangsung. Nah, lalu lanjut ke kelemahannya. Nah, walaupun sumber daya alam yang sangat melimpah, jika sumber daya manusianya memiliki kualitas yang cukup rendah, untuk produksi bakal tetap tidak sesuai dengan target. Walaupun sumber daya manusianya banyak, tetapi walaupun sumber daya manusianya banyak tetapi tidak berkualitas, tetap saja produksi tetap akan lanjut ke opportunities atau peluang yang dimiliki. Nah, peluang yang terjadi setelah adanya revolusi industri 4.0 itu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dimulai dari efisiensi waktu, tenaga, biaya, lalu untuk peluang bisnis baru juga bisa dikembangkan setelah adanya revolusi industri 4.0 seperti yang disebutkan Kak Kevin tadi, Gojek, Shopee, dan lain-lain. Nah, lalu untuk tantangannya, revolusi industri 4.0 membutuhkan biaya investasi yang mahal dan risiko yang tinggi, serta mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, sekian penjelasan dari saya, Kak Zaki. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan personal chat aja ya, Kak. Ya, oke. Nanti saya PM aja ya, soalnya saya rasa sudah cukup. Siap. Terima kasih ya, sudah cukup jelas penjelasannya, Kak Gary. Ya, makasih, Kak. Oke, saya pamit dulu, Kak Gary. Ya, silakan. Hati-hati, Kak. Ya, nah guys, kita sudah mendengar nih dampak dari revolusi industri 4.0. Baik itu dampak buruk atau negatif itu tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Nah, di sini kita akan mendengarkan nih penjelasan dari Kak Rengga terkait strategi dan tipsnya kita menghadapi industri 4.0 agar bisa berdampak positif bagi kita semua. Halo Kak Rengga. Halo Kak Zaki. Oke, Kak Rengga bisa dibantu dijelaskan buat saya dan teman-teman? Oke, siap. Saya share screen ya. Ya, silakan. Oke, jadi saya mulai aja teman-teman. Kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan dari awal bagaimana secara umum revolusi industri itu, terus bagaimana sih sejarah-sejarahnya, bagaimana kelemahan, keunggulan, dan lain-lain. Saat ini saya coba akan menjelaskan tentang bagaimana sih strategi menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, si revolusi industri 4.0 ini secara general menggambarkan perkembangan digitalisasi industri secara masif di berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak untuk bersama-sama menghadapi revolusi yang ada. Itulah mengapa strategi pertama yang harus dilakukan adalah adanya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Nah, hal ini diperlukan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penerapan revolusi industri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta agar kebijakan dan implementasinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah revitalisasi manufaktur. Di sini adalah proses digitalisasi segala proses bisnis sebagai perubahan terbesar yang ada. Nah, sebagai contoh, teman-teman dulu kalau misalkan mau bepergian naik kereta api, pesan tiketnya langsung datang ke stasiun, mengantri berdesak-desakan, dan itu pun belum tentu dapat tiket. Kalau sekarang dengan adanya
revolusi industri, pemesanan tiket kereta api bisa langsung melalui online. Dan pada hari keberangkatan tinggal print aja deh tiketnya. Lalu yang ketiga, 4.0 sebagai kurikulum pendidikan. Hal ini diperlukan sebagai fondasi pemahaman agar murid atau mahasiswa semakin mahir dalam memaksimalkan potensi 4.0 yang ada. Lalu, strategi yang keempat adalah pengembangan riset dan teknologi. Hal ini digunakan atau diperlukan secara konsisten agar kita tidak tertinggal dengan perubahan revolusi industri yang semakin mutakhir di setiap zamannya. Tentunya 4.0 ini tidak akan stagnan di 4.0 doang dong. Dia akan berevolusi lagi menjadi 5.0 mungkin dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah kursus internet digital secara informal. Hal ini digunakan sebagai media pendalaman pemahaman penggunaan informasi digital selain dari apa yang diperoleh secara formal di bangku sekolah maupun kurikulum pendidikan. Yang keenam adalah pengembangan revolusi industri agar bisa dimonetasi. Artinya kita dapat memperoleh income melalui hobi. Digitalisasi segala sektor bisa menjadi fasilitas untuk kita untuk memonetasi hobi yang kita punya. Contohnya adalah misal konten kreator yang membuat konten lalu menguploadnya di YouTube dan kemudian banyak yang nonton dan atas kontennya tersebut dia mendapatkan uang yang diperolehnya. Yang ketujuh adalah bisnis berbasis digital marketing. Kalau sekarang ini karena sangat banyak marketplace yang ada yang digunakan untuk memfasilitasi antara penjual dan pembeli, tentunya proses marketing atau pemasaran yang dilakukan akan berevolusi juga dong. Kalau misal dulu kita memasarkan sebuah produk melalui poster ataupun spanduk, sekarang kita bisa memasarkan melalui jejaring sosial dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah aktif dalam komunitas digital agar kita mendapatkan informasi yang up to date terkait hal-hal yang diinginkan. Nah, beralih ke materi berikutnya adalah tips menjadi pribadi mumpuni dan sukses di era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah menanamkan tekad berani keluar dari zona nyaman dan zona aman. Kedua, perbanyak referensi tentang apa saja, karena saat ini ilmu tidak stagnan di situ-situ aja, kita perlu mengetahui banyak hal. Yang ketiga, belum dapat kerja atau bikin lapangan kerja, jadi masalah pekerjaan ini akan dapat terminimalisir dengan adanya revolusi industri 4.0 ini. Keempat, menerapkan metode ATM atau amati, tiru, modifikasi. Yang kelima, analisis kemampuan diri sendiri dengan metode SWOT. Hal ini digunakan bagaimana kita, apa sih kekuatan yang kita miliki, apa kelemahan kita, bagaimana cara mitigasi kelemahan kita tersebut, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah mulai berinisiatif dan kreatif karena banyak hal yang bisa kita lakukan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, Kak Zaki. Terima kasih. Jadi yang saya tangkap sih mau gak mau kita harus terus dan menerus untuk upgrade skill kita ya, biar nggak ketinggalan zaman, biar kita ini nggak tergantikan oleh mesin ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Rengga. Saya permisi dulu. Sama-sama Kak Zaki. Sudah sampai akhir perjalanan kita teman-teman. Semoga apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya semua di sini dapat membantu dalam memahami materi mengenai revolusi industri, khususnya revolusi industri 4.0, dan terima kasih. Nah, sekian teman-teman presentasi dari kami. Thank you for watching. Bye. Bye. Thank you guys. Thank you for watching. Semoga tidak ada. Jangan lupa subscribe.